Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Mutiara Putri dengan NIM 211270001. Saya berasal dari Universitas Trilogi dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah-masalah yang ada di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. Simak terus videonya ya. Dalam video ini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, masalah-masalah siswa. Dan yang ketiga, pemecahan permasalahan di sekolah dasar. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun menurut Barnawi, prasarana pendidikan adalah semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 Pasal 45 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Standar sarana dan prasarana ini mencakup 1. Kriteria umum, yaitu sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Dan yang kedua, kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya, serta jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah dan madrasah. Masalah-masalah sarana dan prasarana di Indonesia ini ada 2. Yang pertama, kerusakan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Menurut hasil penelitian Raffindan di tahun 2016 mengungkapkan, jika pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah terlalu banyak, tekanan pada penggunaan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang cepat. Misal, ketika ruang kelas yang dibangun untuk menampung 40 peserta didik, secara konstan digunakan untuk 60 peserta didik, maka proses belajar dan mengajar tidak akan maksimal dan berjalan dengan baik karena akan ada desakan dan kesempitan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Lalu ada masalah kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah. Masalah ini menjadi sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Dan juga kondisi pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terutama pada daerah-daerah seperti desa yang terpencil, terpelosok, maupun daerah yang identik dengan perekonomian yang rendah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu masalah-masalah siswa dan siswi sekolah dasar. Dalam Depdikbud tahun 1994, siswa sekolah dasar pada umumnya berusia antara 6 sampai 13 tahun dan dalam tahap perkembangannya sedang berada pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak mulai memasuki lingkungan sekolah. Ada 3 ciri utama yang menonjol pada masa ini, yaitu 1. Dorongan yang besar untuk berhubungan dengan kelompok sebaya yang lebih luas dari lingkungan keluarga. Yang kedua, dorongan ingin tahu tentang dunia sekitarnya. Yang ketiga, pertumbuhan fisik yang mendorong anak menyenangi permainan yang dapat mengarah pada dunia pekerjaan. Dengan ciri utama tersebut, terdapat pula masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa dan siswi tersebut di sekolah di antaranya. 1. Anak-anak sering sekali memukul-mukul meja dan menyanyi sehingga menimbulkan suara gaduh pada saat guru mengajar. 2. Seringkali pula anak mengganggu teman sebangkunya. 3. Tidak mendengarkan peringatan guru. Yang keempat, rasa malas saat belajar di kelas. Yang kelima, kurangnya rasa percaya diri. Faktor dari masalah tersebut biasanya bermacam-macam, seperti 1. Kurangnya perhatian dari orang tua sehingga ingin mencari perhatian lain di sekolah, seperti kepada guru dan teman-teman lainnya. Yang kedua, kurangnya minat belajar karena tidak ada dukungan lebih dari orang sekitar. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
Nah, saat ini kita sudah memasuki materi ketiga atau materi terakhir, yaitu pemecahan masalah-masalah yang ada di lembaga sekolah dasar. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menyeimbangkan sarana dan prasarana di sekolah antara lain, satu, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya, pemerintah harus meningkatkan anggaran dana pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang kedua, ada pula upaya dari warga sekolah yaitu dengan menjaga dan memelihara infrastruktur, dan kepala sekolah juga bisa memberi dorongan kepada semua pihak warga sekolah agar dapat menanamkan budaya pemeliharaan dalam penanganan fasilitas sekolah dan memantau fasilitas yang dimiliki sekolah agar tetap dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, ada pula upaya dari lembaga pendidikan yang sebaiknya lembaga pendidikan di setiap daerah mendata kembali sekolah-sekolah mana saja yang memerlukan sarana dan prasarana yang lebih atau untuk diperbaiki lagi. Sedangkan untuk pemecahan masalah siswa dan siswi, ada peran orang tua dan juga peran guru yang pergi dan memberikan pengertian kepada anak bagaimana untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Jika si anak pernah melakukannya, sebaiknya bertanya kepada anak mengapa anak melakukan hal tersebut dan berikan penjelasan tentang dampak dan baik buruk hal yang dilakukannya, lalu memberi arahan bagaimana untuk tidak mengulangi lagi hal yang tidak baik. Ada pula serta peran guru, yaitu juga bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah kepada anak didiknya. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah memberikan nasihat kepada semua siswa pada saat jam pelajaran. Yang kedua, mengontrol perilaku siswa. Yang ketiga, mengecek kondisi siswa. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua dan melakukan pendekatan secara individu. Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.